Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan mereview beberapa ALT coin yang teman-teman request di video kemarin ya. Tapi jangan lupa yang untuk baru bergabung ya, untuk di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya karena subscribe itu membantu membangun channel ini agar terus berkembang. Dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian juga. Dan untuk teman-teman yang mau bergabung di channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal koin Indodax ada di deskripsi untuk linknya ya, grupnya juga ada. Dan khusus untuk token-token micin, website mining dan airdrop di deskripsi juga ada linknya ya. Dan jangan lupa untuk follow Twitter aku. Ya udah kita langsung ke koin pertama yaitu Bitcoin ya. Kita buka advance chartnya Bitcoin. Kita buka 1 jam ke depan ya untuk Bitcoin ya. Kita buka indikatornya ya, seperti biasa Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Untuk 1 jam ke depan ya Bitcoin harus koreksi ya. Kayaknya tapi belum tahu kedalamannya berapa ya. Minimal dia koreksi di sini nih. Di 727, kalau dia nabrak Parabolic SAR di 721 bisa ke sini. Di 714 bahkan bisa ke 710 ya. Itu untuk TF 1 jam ke depan. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan untuk Bitcoin ya. Di TF 2 jam ke depan juga sebenarnya ini paling dia koreksi-koreksi dikit ya, karena di TF 2 jam ini belum ada tanda-tanda untuk koreksi. Stochastic RSI-nya masih di atas, MACD juga kayak gitu ya. Mungkin maksimal dia naik di sini nih. Nih, di 734-an. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ya MACD-nya baru mau naik hijau pertama. Stochastic RSI-nya udah ada bengkokan ke bawah ya. Paling dia koreksi-koreksi juga di TF 1 jam. Mungkin di jam 12 ini dia koreksi minimal ke sini. Ke 725, maksimal dia ke sini nih. Ke 703. Tapi kalau dia nggak ini kalau dapat support dari TF 1 jam tadi bisa naik lagi nih, karena di MACD-nya udah bagus banget. Stochastic RSI-nya aja nih bikin koreksi ya. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini MACD-nya masih gagah naik. Stochastic RSI-nya udah mentok ya. Mungkin maksimal dia naik di sini nih maksimalnya di 787 ya. Tapi dia kalau gagal, kalau nggak dapat support ya di sini nih di 696, kalau dia turun koreksi maksimal di sini 660. Tapi ini menurut aku bakal naik ya. Ya minimal naik 753 bahkan sampai ke sini nih. 3 hari ke depan ke 849 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini juga udah bagus ya, bentar lagi juga nabrak Parabolic SAR. Kalau malam ini atau besok pagi dia nabrak Parabolic SAR di sini di berapa ini? 746. Ya minimal dia bisa ke sini. 868 bahkan bisa new ATH ya. Kita cek untuk TF1W. Di TF1W Stochastic RSI-nya udah ngarah ke atas ya. Candlenya bentuk cup candle, MACD biasanya ngikutin. Ya minimal naik minggu ini ke sini 758 bahkan bisa ke sini 855. Kalau nabrak Parabolic SAR di sini di 917 bener akan terjadi new ATH kalau dia nabrak Parabolic SAR ya. Lalu kita cek untuk TF2W. Di TF2W ini kalau dapat support dari TF sebelumnya ya akan naik. Karena Stochastic RSI-nya lagi menuju ke bawah, MACD juga kayak gitu, tapi candlenya warna hijau. Jadi nunggu support dari TF sebelumnya. Ya minimal ya seperti yang aku bilang tadi, minimal naik ke 750. Ke sini ke 855 bahkan mungkin bisa new ATH ya. Kita cek untuk TF1M-nya. Di TF1M Stochastic RSI-nya masih ngarah ke bawah. MACD juga kayak gitu, paling ya mungkin 2 mingguan bisa di sini 85. Minggu inilah, bukan 2 mingguan. Minggu ini bisa 850 bahkan bisa new ATH ya. Lalu kita koin selanjutnya. Di koin selanjutnya ini DGX. DGX ini requestan teman-teman juga. Untuk teman-teman yang mau request koin apa yang mau direview ya,
untuk buyback dan harga naiknya segala macamnya tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah aku akan bacain ya di video selanjutnya. Kita buka TF 1 jam ke depan. DGX ini koin pump sebenarnya, koin enteng untuk di pump ya. Kita buka indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah ini di 1 jam ke depan ya, DGX ini akan koreksi, stochastic RSI nya udah ngarah ke bawah, MACD juga baru mulai ke bawah ya. Minimal turun ke sini 1 jam ke depan. Nih di 524, kalau dia nabrak parabolic SAR di 512 bisa ke sini. Ke 476. Kita cek untuk TF 2 jamnya ya. Di TF 2 jam ya stochastic RSI masih kuat naik. Berarti nggak turunnya nggak dalam ini di TF 1 jam ya. Karena stochastic RSI-nya masih kuat naik. MACD ini yang membuat galau ini ya, MACD-nya bisa benar bisa koreksi nih. Minimal ke 528, 519 ya, maksimal di sini nih. 502 bahkan bisa ke dalaman sini ke 474. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan DGX ya. Nah, DGX di 4 jam ke depan masih kuat. Kalau BTC masih kuat naik, dia ikut naik ini. Minimal naik ke sini nih. Ke 548 bahkan bisa ke sini 557 ya. Kita cek untuk TF1D. Di TF1D ini stochastic RSI-nya masih kuat, gagah naik ya. MACD juga baru hijau kedua. Minggu ini ya mungkin di sini nih. Resistnya di sini. 632. Kalau jebol dari sini bisa ke sini. 739 bahkan bisa ya ke sini lah. 900-an ya. Kita cek untuk TF3D-nya. Di TF3D juga masih kuat naik ya. Minimal naik minggu ini di 649, 800. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 880 bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai ya. Dan itu juga bertahap ya, nggak bisa langsung sekaligus. Ini di TF1W ya. MACD-nya udah ngarah ke atas. Stochastic RSI-nya tadinya mau koreksi tapi nggak jadi. Ya minimal naik lah minggu ini 630 bisa ke 800. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 1.500 bisa ke sini, mungkin bisa new ATH ya. Tapi jangan kita ambil maksimalnya, kita ambil minimalnya ada di sini nih. Nih ya. Kita cek untuk TF2W. Di TF2W juga stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya. MACD juga pasti mengikutin. Ya seperti yang aku bilang tadi, minimal naik ke 88 bisa ke sini. Kalau dia ini kan sebenarnya koin pump, kalau dia dapat pump di sampai 2.300.000 ya bisa new ATH ya. Kita cek untuk TF1M. Nah untuk TF1M ini nggak bisa dilihat indikatornya ya, jadi mohon maaf, kita langsung next koin aja ya. Next coin GXC ya. GXC ini juga requestan teman-teman. Kita buka air pancatnya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR. Aku refresh dulu, mohon maaf itu salah untuk indikatornya ya. Jadi mengecil. Kita buka TF 1 jam ke depan GXC, indikator, Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, terakhir stochastic RSI ya. Nah untuk 1 jam ke depan ini GXC ini bisa koreksi ya, karena stochastic RSI-nya udah ada bekokan ke bawah. MACD biasanya ngikutin ya, minimal turun di sini ke 26. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 26100 bisa ke sini ke 25507 ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan.
Untuk TF 2 jam ke depan ini masih bingung dan dia akan bikin cup candle baru ya. Bisa berarti dia naik dulu baru koreksi ini kayaknya. Ya minimal naiknya ke sini. 26889 maksimal di sini nih. 28900. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan juga berarti ini koreksinya dikit ya untuk TF 1 jam ini, karena TF 4 jamnya ini mau naik juga. Setelah RSI nya udah duluan naik ke atas, MACD biasanya mengikuti. Minimal naik minggu ini ke 28447 ya. Kalau dia nabrak parabolik besar di 30, minimalnya ke sini di 34 atau di 32 ya. Ya maksimal bisa ke sini. Tapi kita cek dulu TF selanjutnya dulu ya. Di TF1D ya, di TF1D itu static RSI-nya udah mulai ngarah ke atas ya. MACD masih kuat ke bawah. Tapi kalau dia static RSI biasanya, kalau static RSI udah ngarah ke atas ya biasanya ikut naik MACD. Minimal dia naik ke sini nabrak parabolik besar di 29775. Kalau dia nabrak parabolik besar minimalnya 40 naiknya ya. Bisa ke sini ke 59. Itu TF1D ya. Kita cek untuk TF3D-nya. Di TF3D static RSI-nya malah ngarah ke bawah ya. Berarti ini mungkin bisa turun dulu ke sini nih kalau mau buyback di 17 sampai 23. Jadi kalau mau buyback di 17 sampai 23 ya, insya Allah langsung naik, minimal naik ke 33 lalu ke 40. Kita cek untuk TF1W-nya. Nah, di TF1W ini static RSI-nya udah ada untuk arah ke atas ya. Kalau udah tadi buyback di 17 sampai 23, minimal naik di 33 ya. Minggu ini. Mungkin maksimalnya di sini. 45. Kita cek di TF2W-nya ya untuk GXC. Untuk TF2W-nya ini static RSI-nya mulai ngarah ke bawah ya, tapi MACD belum ada tanda-tanda, berarti kalau pasti koreksi ini. Tapi koreksinya mau bikin cup candle baru mungkin paling dalam di seperti yang aku bilang tadi di 17 sampai 23 kalau mau buyback ya. Kita cek untuk TF1M. Nah, di TF1M ini masih kuat banget untuk naik ya. Static RSI-nya masih ngarah ke atas. MACD-nya juga masih ngarah ke atas ya. Kita next coin. Next coin HNST. Kita buka advance chart-nya dulu. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator Bollinger Band, MACD, moving average ya, parabolik SAR, lalu terakhir static RSI. Nah, ini 1 jam ke depan ya, HNST ini akan naik karena MACD-nya baru mau naik, static RSI-nya duluan. Minimal dia naik malam ini atau 1 jam ke depan ke sini ke 237. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 276 bisa ke sini. 281 bahkan bisa ke sini nih, 288 ya. Kita cek untuk 2 jam ke depan. Static RSI-nya udah ngarah ke atas juga, ini bisa naik HNST ini 1 jam 2 jam ke depan juga ya. MACD biasanya mengikutin. Minimal naik ke sini 2 jam ke depan ya. Kalau dia nabrak parabolik SAR ke 283 ke sini 289 ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Ini di TM 4 jam ke depan ini ya. Static RSI-nya masih ngarah ke bawah, tapi udah ada bengkokan untuk naik ke atas ya. MACD juga masih di bawah, di atas. Mau koreksi, tapi kalau dapat support ini bisa minimal 275. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 288 bisa ke sini. 300 lalu ke sini 314, bahkan bisa ke 341-an ya. Kita cek untuk TF1D-nya ya, untuk HNST. Nah, HNST ini 1D-nya ya. Static RSI-nya masih ke atas, tapi ada kayak bengkokan ke bawah ya. Kalau dapat support dari TF-TF sebelumnya bisa nggak jadi koreksi. Di MACD-nya juga masih ngarah ke atas ya. Ya minimal naik minggu ini 291, bahkan bisa ke sini.
ke 341. Mudah-mudahan malah bisa ke sini ya, ke 422. Kita cek untuk TF apa 3D ini. Di TF 3D ini stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin. Nah, untuk support dan resistnya nggak bisa aku sebutin ya karena candlenya terlalu kecil ya. Jadi mohon maaf. Jadi kita next TF selanjutnya. Di TF selanjutnya juga sama, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin ya. Nah, jadi sekali lagi juga mohon maaf candlenya terlalu kecil, jadi ya nggak bisa dilihat untuk support dan candlenya ya. Support dan resistnya. Nah, di TF2W ini stochastic RSI-nya ngarah ke bawah, MACD juga ngarah ke bawah ya. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya ini bisa naik ya. Ini tarik kita cek, ini kayaknya bisa dilihat. Nggak mungkin kalau dia nabrak parabolic SAR di sini, nggak mungkin ya. Jadi mohon maaf, jadi dari candlenya ini terlalu kecil ya. Nah, di TF selanjutnya ini nggak bisa dilihat ya untuk indikatornya. Jadi sampai di TF berapa tadi, 3D apa 1D ya. Lalu kita koin selanjutnya. Koin selanjutnya yang teman-teman request di video-video sebelumnya. Koin selanjutnya LED ya. Nah, LED kita buka advance chartnya LED. Kita buka TF selanjutnya ya. TF 1 jam ke depan, lalu indikator untuk LED, Bollinger Band, MACD, Moving Average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, ini untuk TF 1 jam ke depan ini bisa naik ya, karena stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Tapi ini naiknya nggak akan tinggi ya, minimal ke sini 1 jam ke depan ya, 49 mungkin maksimalnya juga di 52. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan stochastic RSI-nya juga ngarah ke bawah ya. Tapi kalau dapat support dari TF sebelumnya tadi di TF 1 jam, dia nabrak parabolic SAR di 48 ya, mungkin maksimalnya masih tetap di 52 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Nah, di TF 4 jam ke depan ini stochastic RSI-nya masih datar, mau antara turun atau naik ya. Tapi ini minggu ini bisa naik ya. Kupastiin dia kalau nabrak parabolic SAR di 50 minimal dia bisa ke 52, bahkan mungkin bisa ke 60-an ya. Kita cek untuk TF 1D nya LED ini. Nah, ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Ini bisa koreksi ya, bisa koreksi, minimal dia turun 41. Lalu kalau dia nabrak parabolic SAR di 41 tadi, minimalnya turun di sini 38. Kita cek untuk TF 3D nya. Nah, jadi kalau mau buyback si LED ini ya, di sini di 38, lalu ya di 38 sampai 35 ya, 35 sampai 38 kalau mau buyback si LED ini ya. Nah, karena di TF 3D ini ya, stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD juga ngarah ke atas ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di minggu ini di sini nih, bisa ke 100-an ini, tapi ya di sinilah maksimalnya di 400 ya, mudah-mudahan sampai, karena candlenya terlalu kecil untuk resist dan supportnya nggak bisa dilihat, jadi agak sulit ya. Nah, ini stochastic RSI-nya juga di TF 1W ini ya, MACD-nya naik ke stochastic RSI-nya ngarah ke atas, MACD biasanya mengikutin, dan ini juga udah ada bengkokan ke atas ya untuk MACD-nya. Kalau dia minggu ini nabrak parabolic SAR 169, bisa lah ke sini. Insya Allah 344 ya. Bahkan bisa ke sini ke 422 ya, tapi itu bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Kita cek untuk TF2W. Nah, di TF2W ini indikatornya nggak bisa dilihat ya, jadi mohon maaf. Kita next koin aja ya. Kita buka NIR.
Untuk teman-teman yang meminta request koin apa yang mau direview ya, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya juga ya, dan share ke teman-teman kalian juga. NIR ini salah satu requestan teman-teman juga ya di video kemarin. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator ya. Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI ya. Nah ini 1 jam ke depan ya, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah ya. MACD nya tadinya mau naik tapi gagal ini. Minimal koreksi 1 jam ke depan ke sini. Ke 215, maksimalnya di sini. Di 20 bahkan bisa ke 20 sekian ya. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan dia bisa naik ya, karena Stochastic RSI nya akan naik. MACD biasanya mengikutin, minimal naik dia ke sini untuk malam ini ya, ke 225 ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 229 ya mungkin bisa di 235 sampai 240 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan. Di TF 4 jam ke depan ini juga masih koreksi, berarti dia naiknya di TF 2 jam tadi nggak akan tinggi ya. Ya mungkin paling di sini. Nih, di 22-an, 2 lah intinya. Karena di TF 4 jam ke depan ini dia akan koreksi. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 211 bisa ke sini. 201 ya, maksimal mungkin di sini di 184. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D juga akan koreksi ya. Ini kayaknya agak dalam koreksinya ini NIR-nya. Minimal koreksi ke sini 194, kalau dia nabrak parabolic SAR di 135 bisa ke sini ke 94 ribuan ya. Kita cek untuk TF3D-nya. Nah, di 3D ini mohon maaf ya, indikatornya nggak bisa dilihat. Jadi kita next coin aja. Aku nggak berani berspekulasi, nanti takut salah. Karena patokan aku bukan news, bukan apa-apa, cuman chart inilah yang aku pakai selama dari 2017 ya. Selama aku main kripto, dan ini juga indikator yang aku pakai ini bisa dipakai untuk seluruh exchange ya. Kita buka tab advance chartnya OXT ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator, Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah ini 1 jam ke depan OXT ini akan koreksi ya, karena MACD ke bawah, Stochastic RSI juga arah ke bawah ya. Minimal turun 1 jam ke depan ke sini ke 6024. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 5955 bisa ke sini. Ke 58 maksimal mungkin bisa ke sini nih. Ke 5544. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Di TF 2 jam ke depan juga Stochastic RSI-nya ngarah ke bawah ya, tapi Stochastic RSI-nya ngarah ke atas. Berarti ini bisa naik sini lah maksimal ke 62, mungkin di sini 6477 ya. Kita cek untuk TF 4 jam ke depan OXT. Di 4 jam ke depan tadinya Stochastic RSI-nya mau naik, tapi nggak jadi datar ya. Kalau dapat dapat support dari TF sebelumnya ya ke sini ke 62, maksimal mungkin di sini 65 ya. Tapi kalau nggak dapat support dia akan koreksi, minimal koreksinya ke sini. Nih, ke 5885 nabrak parabolic SAR, maksimal di sini. Ke 54. Kita cek untuk TF1D-nya. Di TF1D ini Stochastic RSI-nya masih ngarah ke atas ya, MACD juga masih kuat. Mungkin maksimal naik ke sini nih. Maksimal naik minggu ini ke 71 ya. Kita cek untuk TF3D. Di TF3D ini Stochastic RSI-nya ngarah ke atas ya, MACD juga ngarah ke atas. Ya minggu ini naiknya minimal ke sini ke 7078.
Lalu ke sini 82 ke 10.000 ya. TF1W nya di TF1W stochastic RSI ngarah ke atas ya, MACD pasti ngikutin minimal naik ke sini ke 6944, lalu ke sini ya 83. Kalau dia nabrak parabolik SAR di 10.000 bisa ke sini. Mudah-mudahan sampai, dan itu juga bertahap ya, nggak bisa sekaligus. Nah, untuk indikator 2W nya OXT nggak bisa aku lihat ya, jadi mohon maaf. Ya udah, kita cukupin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.